Halo Dr. Jekis, kalau kalian bertanya SUV kecil apa yang akan menjadi pilihan gua semenjak pasar SUV kecil itu ada di Indonesia, jawaban gua pasti adalah Kia Sonet. Karena di review kita yang di sini nih, kita udah bilang kalau Sonet itu menjadi yang paling oke di kelasnya. Tapi sekarang di tahun 2024, Kia Indonesia secara resmi meluncurkan Kia Sonet facelift dengan fitur yang lebih berlimpah, dengan warna baru dan desain baru yang juga sudah senada dengan desain Opposites United, mobil-mobil Kia kekinian. Penasaran? Yes, dari awal gue udah bilang mobil ini adalah yang paling terasa premium di kelas ini gitu ya. Mau dia digempur oleh Jepang seperti Race, Rocky, WRV, Magnite, atau Kiger sekalipun, menurut gue pribadi kalau udah nyobain ini itu tetap terasa paling oke. Tapi seberapa lebih oke sih varian yang faceliftnya ini, dan harganya naik jadi berapa? Yuk kita kupas dulu dan dalam Start Your Engine. Hello, what's up guys? Hari gini lampu kok bohlam. Itu headlamp apa penghangat ayap? Nah, biar lampu kalian gak udik dan gak kalah sama mobil modern, kita bandingin aja nih sinar antara mobil yang lampunya halogen dengan mobil Alex yang udah dipasang Elevate Automotive LED. Sekarang kita udah berkolaborasi dengan Elevate Automotive LED untuk bikin yang lebih baik lagi buat kalian. Ini adalah Elevate Forza Plus yang wattnya lebih besar, coveragenya udah braided, fan-nya lebih besar, dan pastinya improvementnya juga banyak. Dan ini pengen gue coba pasang di Nissan Qube. Dan pastinya Elevate Forza Plus ini juga tetap mempertahankan garansi up to 30 bulan yang bikin kalian worry free pas lagi pakainya. Dan pastinya kalian akan dapat keychain eksklusif hasil kolaborasi Lucknuts dengan Elevate. Tentunya semua produk Elevate tersedia untuk semua jenis kendaraan kalian. So, Tojekis, kalau bicara soal lampu kendaraan, Elevate Automotive LED solusinya. Elevate, Elevating your vision. Kia Sonet, iya, mobil yang sebenarnya dulu sempat membuka kelas micro SUV di Indonesia gitu ya. Karena sebenarnya mobil ini tuh salah satu menjadi yang pertama untuk dijual di Indonesia di kelas ini. Dan walaupun dia udah digempur oleh rival-rival dari Jepang yang sekarang mendominasi pasar, tapi tetap kita dari awal tuh selalu menganggap Sonet ini sebagai yang terbaik di kelasnya. Mau digempur oleh Toyota Race, Daihatsu Rocky, Nissan Magnite, sampai Honda WRV sekalipun, kalau udah nyoba mobil ini tuh tetap yang masih paling refine, paling fiturnya juga komplit, ada sunroof. Jadi sebenarnya walaupun dia yang paling premium price di kelasnya, yang kalian dapat untuk yang kalian bayar itu sangat worth it. Dan good newsnya lagi, di 2024 ini Sonet juga menjadi yang pertama di kelasnya untuk mengalami facelift, iya. Dan sesuai dengan kebiasaan brand asal Korea, kalau facelift itu berbeda dengan brand Jepang yang cuman tambah body kit, tambah garnish chrome dan gitu-gitu doang. Faceliftnya itu cukup niat gitu ya, karena ubahannya cukup menyeluruh. Oke, so inilah dia the new Kia Sonet facelift 2024. Apa aja bedanya? Sebelum ini kita sudah pernah membuat beberapa kali review Sonet yang pre-facelift. Kalau kalian pengen bandingkan, silahkan kalian tonton video yang pertama di sini, pas pertama kali launching di Indonesia. Dan juga video driving impressionnya di sebelah sini. Kita pun udah pernah cobain bawa jalan dan memang terbukti ini enak banget untuk kelasnya. Ini terasa seperti one class above gitu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas eksterior dari si Kia Sonet facelift ini, mulai dari belakang seperti biasa. Pertama-tama, secara varian ini juga sekarang jadi berbeda karena ketika di varian pre-facelift itu Premier adalah varian yang paling atas, sekarang
dia variannya ketambahan yang lebih di atasnya lagi. Premier jadi varian yang lebih bawah, sedangkan ini adalah varian Ultimate yang paling atasnya. Nah, untuk varian Ultimate ini ubahannya lebih banyak pastinya. Sekarang kita bahas satu-satu. Dari atas, antena, dia sudah shark fins warna body, ada roof spoiler yang ada tambahannya di bagian atas ini pun khusus untuk varian Ultimate gitu ya, jadi lebih sporty. Udah ada third brake stop lamp di bagian sini, walaupun kacanya memang belum ada rear fogger, tapi wiper sudah rapi. Dan secara desain kaca yang meliuk ke bagian samping sini juga ini tetap dipertahankan, jadi siluetnya tuh dinamis gitu ya. Dan aksen yang piano black di bagian sampingnya sini juga ada sedikit perbedaan desain. Kalau yang lama tuh kayak garis-garisnya lebih merata, sekarang dia garis-garisnya di tepian setengah ke bawah dan ada kesan seperti yang senada dengan ala-ala desain star map-nya ya gitu. Ke bawah lagi, emblem sudah baru. Memang di varian yang pre-facelift improvement juga emblemnya sudah pakai emblem baru, tapi di sini ya kelihatan lebih pas aja gitu ya. Tapi logo Sonetnya sekarang juga baru. Lagi-lagi ini udah pakai font barunya Kia, dan dia finishingnya bukan chrome tapi dia brush aluminium, jadi senada dengan logo Kia di bagian sininya. Ke bagian bawah, tentunya bumpernya sudah full totally baru semua. Sekarang dia tetap ada aksen scratchy plastik sebagaimana sebuah crossover. Plat nomor pun tetap diletakkan di bagian bawah sini, dan dia juga udah ada aksen silver yang modelnya seperti underguard di bagian bawah sebelah sininya. Tapi mulai dari desain mata kucingnya di sini sampai desain diffuser di bagian bawah sini sekarang jadi jauh lebih mengotak-otak, menyiku-nyiku ala star map-nya Kia. Dan untuk urusan safety, dia udah ada 2 titik parking sensor yang flush rata dengan body, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Nah, soal perlampuan, ini mungkin yang menjadi ubahan paling major di bagian belakang sebelah sininya gitu ya. Karena ketika Sonet yang lama itu lampunya nggak nyebrang ke tengah, dia cuma nyala di bagian pinggirnya doang. Sekarang dia sudah full length LED yang menyeberang seperti ini. Jadi mobilnya lebih terkesan lebar kalau dari belakang. Dan LED bar ini juga nyalanya balik lagi kayak yang tadi gue bilang. Dia menyiku-nyiku kotak-kotak kayak gini ya, yang bikin signature design star map ala Kia tuh jadi makin lebih terlihat lagi. Dan lampunya pun sudah full LED di bagian atas ini. Lampu senja, LED bar, lampu rem, LED bergaris-garis di bagian sini, lampu sen di bagian bawahnya, dan untuk lampu mundur dia di bagian bumper bawahnya sini, yang dimana untuk varian Ultimate juga dia dapat rear fog lamp yang di mount di bagian tengah bumpernya sebelah sini. Jadi secara safety juga udah top notch. Seingat gue di kelas ini cuman dia yang punya rear fog lamp. Ke bagian side profile, pertama-tama kita tetap disambut dengan desain roof rail yang memang masih bawaan Sonet pre-facelift, tapi ini tetap menjadi salah satu desain roof rail yang unik karena bagian belakangnya ini kayak ada desain ala winglet gini ya. Jadi desain roof rail itu sporty, walaupun ini tentunya hanya untuk kosmetik aja, tidak untuk dipakai mengangkut barang beneran. Dan tetap masih ada garis chrome belt line di sini yang menukik ke atas dan mengikuti langsung ke garis di sini. Kenapa? Karena Sonet sendiri untuk varian Ultimate ini dia juga ada pilihan warna two tone. Iya, dan ngomong soal warna, dia pun ada warna baru. Ini pewter olive, warna hijau yang kalau gelap tuh dia jadi agak abu-abu, tapi kalau kena sinar itu hijaunya keluar partikelnya kayak gini. Ini warna keren banget yang juga menjadi hero color di Kia Seltos facelift. Dan ini kalau kalian memilih warna yang two tone, itu two tone-nya ada untuk di warna merah dan di warna putih, dan itu hanya menambah 3 juta rupiah saja. Nah, ke bagian bawah, cladding-cladding masih terus sampai ke bagian samping di rocker panel, dan juga ada aksen silver di sini supaya nggak terlalu polos. Door handle masih model grip type sewarna body, ada akses keyless entry juga di bagian pintu depannya, jadi udah praktis. Dan di bagian spionnya, ini juga dia sewarna body aja simple, ada lampu sen di bagian sini, spionnya juga udah electric retract, electric adjustment, dan juga auto retract. Dan ke bagian bawahnya, memang dia tidak ada kamera 360-nya, tapi kalau kita ke bagian atas, dia punya satu fitur yang bisa sangat dia banggakan di kelasnya. Iya, karena seingat gua sih, untuk saat ini, dia satu-satunya di kelas micro SUV yang punya sunroof. Keren banget. Fortuner baru aja kagak punya. Oke, lanjut dari sekian facelift. Nah, pertama-tama soal desainnya, ini peleknya secara ukuran memang dia tetap mempertahankan ring 16 inci. Iya, ini bukan yang terbesar di kelasnya, tapi secara desain ini sekarang jadi makin senada dengan desain-desain pelek Kia yang kekinian, yang desainnya lebih abstrak, lebih industrialis. Kayak contohnya lihat aja kalian peleknya Kia
EV9 Earth di sana gitu ya. Udah lebih senada ya, kayak desain ala Beyblade gini. Dan ini juga lubang 5. Jadi kalau kalian pengen ganti pelek, itu lebih gampang. Logo Kia baru di tengah. Dan ini dibalut dengan ban Apollo Allneck 4GS. Gue baru tahu ban bisa 4G, tapi ya oke lah. Ini ban dari India. Dan ini sejudul ukurannya 21560 R16. Ada yang baru nih di pengeremannya, karena kalau yang pre-facelift dia hanya cakram di depan, di belakangnya tromol. Sekarang dia facelift, dia full disc brakes semua, jadi safety-nya udah top juga. Yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu udah ada semua. Dan bahkan untuk varian teratasnya yang ultimate seperti ini, sekarang dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Iya, jadi safety aktifnya sudah ada, dari mulai front collision mitigation, lane departure warning, lane keeping assist, jadi dia bisa lane centering ke tengah juga, yang pastinya bikin perjalanan jauh bakal lebih santai. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si New Kia Sonet facelift tahun 2024. Dan pertama-tama yang gue bersyukur adalah tampang yang diadopsi dari Sonet ini lebih mirip ke Sonet yang ada di China gitu ya. Yang kalau di India ini Sonet justru yang model sepertinya adalah spek yang bukan yang paling atas, karena kalau yang GT Line yang paling atas, jujur bumpernya gue agak kurang suka gitu ya. Yang di sini tuh ngotak banget, terus ada garis yang nyambung ke bagian, pokoknya lebih absurd lah. Nah, muka yang seperti ini adalah muka yang menurut gue lebih ideal, lebih bagus, lebih minimalis, dan lebih cakep dilihatnya. Nah, pertama-tama di bagian depan sini, di atas logonya sudah pakai logo Kia baru ya, tentunya semenjak improvement yang pre-facelift juga udah begini, tapi di sini lebih pantas. Grill Tiger Nose-nya pun sudah diupdate, sekarang sudah lebih ke arah digital Tiger Nose ala-ala yang baru. Jadi tetap ada colokan di bagian atas bawahnya, tapi dia tidak terlalu mencolok. Untuk bagian sininya honeycomb-nya berwarna full piano black, jadi kesannya premium, dan ada highlight berupa chrome di bagian bawahnya, tapi dia pakainya satin chrome, bukan chrome yang mengkilat dan norak gitu ya. Termasuk sini pun ada garis-garis yang bikin lagi-lagi kesannya desainnya tuh niat gitu, bahkan sampai detail-detail kayak gini. Dan ini kalau dipegang tuh dingin ya. Ini kayak aluminium gitu. Kayak bukan plastik gitu, jadi kayak lucu banget. Bumper bawahnya, kayak yang gue bilang, ini desainnya lebih minimalis dibanding varian GT Line di India, tapi ini lebih suka. Gue di bawah tetap masih ada aksen cladding-cladding yang nyambung ke bagian samping, dan juga ada aksen silver underguard di bagian bawahnya yang ke atas seperti membentuk taring. Bagian bawah sini juga tetap mengadopsi desain honeycomb kayak di atas, tapi di sini turbo friendly. Dan untuk urusan safety, bahkan di bagian bumper depan ada corner sensornya loh. Iya, jadi udah canggih ya. Dan ini terintegrasi langsung ke bagian speedometernya, jadi udah kayak mobil Eropa. Dan tentunya ubahan lagi-lagi yang paling ketara adalah bagian lampunya, karena lampu depan sininya sekarang dia jadi jauh lebih ekspresif ke bagian bawah sini ya, turun gitu. Nah, untuk DRL dan lampu senja sudah mengadopsi desain Star Map LED lagi-lagi, yang garis-garisnya tuh kayak agak patah-patah kayak gini. Ini kelihatannya sangat modern. Dan untuk urusan low beam dan high beam, dia sudah multi reflektor LED di bagian sebelah sininya. Lampu C-nya switchback, dan di bagian bawah bahkan, kalau yang lama itu fog lamp-nya masih halogen projector, sekarang lampu fog lamp-nya sudah LED multi reflektor, dan dia desainnya lagi-lagi menyambung ke lampu di bagian atas sininya. Jadi kesannya integrasinya semua lebih bagus dan senada. Dan karena untuk varian teratas Ultimate dia sudah punya ADAS, tentunya dia pun ada kamera yang disematkan di bagian atas kacanya, termasuk aksen Tiger Nose di bagian atas kacanya juga masih dipertahankan. Dan secara overall, desain dari si New Kia Sonet Facelift 2024 ini sudah tetap mempertahankan desain Sonet yang sudah eye-catching, tapi menambah esensi-esensi desain baru dari bahasa desain Opposites United yang sekarang semakin marak digenjot oleh Kia secara global gitu ya. Jadi, walaupun bodinya tetap membulat, dengan aksen-aksen baru ini, dia terlihat lebih inline dengan mobil-mobil yang sekarang keluaran terbaru dari Kia, seperti EV9, EV5, dan teman-temannya. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Kia Sonet Facelift tahun 2024. Mulai dari pintunya, tetap sangat berat dan solid untuk kelasnya yang micro SUV ini, mungkin yang paling berat dan solid di kelasnya gitu ya. Karena kalau kalian udah pernah buka pintu Race, Rocky, WRV, ya kalian pasti tahu lah kayak gimana rasanya. Dan pas mau masuk, kalian disambut dengan karpet dengan emboss Sonet di bagian sebelah bawah sininya. Dan yang keren, yang gue suka tuh attention to detailnya gitu ya. Mobil ini tuh punya attention to detail yang banyak, tapi contohnya di bagian driver aja,
dia udah pakai aluminium sport pedals. Iya, di kelasnya kagak ada yang sampai seniat itu. Jadi udah nice. Oke, sob gitu jadi serasa duduk di baris pertama dari the new Kia Sonet. Sebelum kita bahas bedanya apa aja sama yang lama, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah terusnya untuk subscribe ke channel Auto Junkie. Jangan lupa nyalakan lonceng supaya kalian berikutnya dan juga main ke Instagram kami di @laknat_j untuk info otomotif yang bisa menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa. Pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang sudah baru. Iya, kuncinya seperti ini. Nah, sekarang kuncinya jadi jauh lebih keren nih karena dia pakai kunci model detonator yang udah ada di Kia baru yang dulu di debut oleh Kia Stinger ya. Jadi kuncinya, tombolnya udah nggak di bagian permukaan lebarnya sini aja, cuma ada logo Kia yang baru di bagian sini. Tombolnya di bagian sisi sampingnya. Tombolnya sendiri ada 4, ada lock, unlock, ada hold yang artinya dia sudah punya engine start stop button yang bisa nyalain langsung sampai ke AC. Jadi pas masuk mobil udah dingin, dan juga untuk buka bagasi belakang. Tapi yang gue suka dari kunci ini, dia tombol locknya tuh kayak sendirian di bagian atas ini gitu ya. Jadi kalau kalian lagi keluar mobil terus menjauh terus kalian pencet gini, itu sensasinya tuh kayak ngeledakin bom gitu, kayak tit duar gitu. Itu lumayan keren. Namun memang untuk urusan mesin, mobil ini tetap mempertahankan mesin yang sama dengan yang pre-facelift. Tapi itu bukan hal buruk karena dia pun di kelasnya udah pakai Cenggo CC yang artinya dia udah cukup besar mesinnya seperti ini. Nah, Auto Junkies bicara soal udah berpacu, memang mesin dari Kia Sonet facelift ini tidak berubah, tapi itu bukan hal buruk karena mesinnya udah oke. 1500cc Smart Stream Gamma 2 inline 4 DOHC dual CVT, tenaganya 114 HP dengan torsi 144 Nm, yang dimate ke transmisi CVT bernama IVT 8-speed berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 11,5 detik, di kelasnya itu sedang aja, tapi konsumsi BBM-nya oke banget. Dalam kota bisa mencapai 1:14, luar kota hingga 1:20. Oke kan? Oke, lanjut bahas interior dari build quality materials. Memang di bagian dalam sini, di bagian atasnya ini masih hard plastik, tapi yang lagi-lagi gue suka hard plastiknya tuh solid, keras dengan fit and finish dan build quality yang bagus gitu ya. Di bawah glove box juga udah ada walaupun belum soft opening. Dan kalau kita meninjau bagian dashboardnya, secara overall desain memang serupa, tapi detailsnya beda-beda. Pertama-tama dari bagian lubang AC-nya, kita udah suka desain lubang AC Sonet yang modelnya tuh vertikal gini ya, jadi unik. Tapi sekarang dia aksennya berwarna piano black dengan silver sebagai tepiannya, nggak kayak yang lama yang lebih banyak silvernya. Ini kesannya kayak afterburner pesawat luar angkasa gitu, jadi kesannya sangat dinamis. Dan ke bagian atas ini, kita juga sekarang dapat desain head unit yang baru, yang dimana sekarang dari sini dia belok ke bagian sampai ke bagian driver ala-ala kayak Seltos gitu, tapi dikasih kayak tudung di bagian atas ini, jadi ini mengurangi efek glare gitu ya. Dan kita bahas soal head unitnya dulu. Head unitnya seperti ini, dia sudah OEM dan integrated berukuran 10,25 inci. Modelnya dia landscape dan widescreen, dan dia pun ada capacitive touch button di bagian bawah untuk setup, favorite button, media, radio, navigation, map, dan volume, dan serta untuk matiin. Kalau kita slide, menunya seperti ini udah pakai UI ala Kia kekinian yang serupa dengan yang kalian temukan di Kia Carnival dan lain-lain gitu ya, yang warnanya tuh kayak ungu neon gini gitu. Ini keren sih menurut kita sih. Dan dia pun tentunya udah lengkap, kayak contohnya dari segi media dia udah bisa Bluetooth teleponi, udah ada Sounds of Nature, dan ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Dan ada sound mood lamp yang artinya kalian bisa disco-discoan di sini karena dari ambient lightnya dia bisa menyala mengikuti dengan irama musiknya. Termasuk ada color theme juga di sini. Midnight City, cafe, traveling, party time, gini-gini juga masih ada. Pasti enak dipakai pas malam gitu ya. Nah, kemudian kalau kita ke bagian setting, di sini juga ada setting untuk contohnya vehicle, driving safety, ADAS. Iya, karena sekarang dia sudah punya advanced driver assistant, mulai dari forward safety, forward collision mitigation, lane safety, segala macam ini sudah ada. Jadi sekarang di kelasnya dia sudah canggih, sudah punya ADAS. Termasuk kalau misalnya kita masuk ke gigi mundur, dia tentunya sudah ada kamera mundur yang kualitasnya cukup oke, dan ini pun dynamic guidance line, kalau kita puter ini bakal ikutan muter juga. Dan ada sensor untuk
depan, dan belakangnya. Untuk suara audio, dia pun juga di kelasnya udah sangat-sangat superior karena dia sudah menggunakan premium sound dari Bose. Iya, kelihatannya ada di sininya, dan premium soundnya ini di-tune untuk lebih ke arah EDM ya, ke arah bass gitu. Karena bassnya tuh punchy banget. Pasti buat anak-anak muda yang demen clubbing akan suka dengan suara output dari si head unit Sonet ini. Nah, ke bawah lagi, lanjut ini pun untuk bagian climate controlnya dia berbeda ya layoutnya. Jadi pertama-tama di atas ini ada hazard, dan ada screen sendiri untuk climate controlnya. Jadi untuk di sini dia single zone climate control, tapi kalau kita naikin untuk bagian temperature-nya, dia sampai 28 derajat Celcius. Dan pengaturannya bisa ke kepala dan ke kaki. Nah, di bawah sini juga ada beberapa shortcut button lagi. Yang paling kanan dan kiri ini juga fitur yang termasuk sangat superior di kelasnya. Dia udah punya ventilated seats 3 level untuk kedua jok depannya. Ini berguna banget di Jakarta pada saat lagi panas karena punggung langsung terasa sangat adem. Tombol untuk kamera parkir, ada drive mode yang dimana drive mode-nya ada 3, eco, normal, dan sport. Termasuk ada traction mode. Traction mode-nya ada snow, mud, dan sand. Udah canggih sih. Ke bawah lagi, di sini ada wireless charger yang juga didinginkan oleh AC. Jadi kalau kalian taruh handphone kalian gak akan overheat. Dan ini modelnya agak high console sedikit. Ke bawahnya sini juga ada open storage, yang dimana sini juga ada untuk charging port lagi, model Type-C, tinggal colok aja. Ada USB input untuk head unit, dan juga ada 12 volt socket 12 volt. Ke belakang lagi, ini ada transmission yang kalau kita mainin ininya beda banget sama kalian mainin punya Race Rocky gitu ya. Ini kayak solid dan terasa high quality. Dan juga ada manual shift mode di bagian sebelah sininya. Walaupun ini CVT, tapi CVT-nya dia pakai IVT, dan kita tetap merasa kalau IVT itu di kelas ini CVT yang paling enak. Bahkan lebih enak dari CVT-nya Honda menurut kita. Nah, ke belakang ini ada 2 buah cup holder, ada 1 phone holder, dan untuk bagian rem tangan dia masih model tarik gini, tapi kalian denger deh berapa halus tuh, gak yang gitu ya, tapi kayak refine gitu. Juga ada armrest yang extendable, jadi kalian bisa beneran dipakai armrestnya. Dan kalau dibuka ada console box juga yang cukup dalam. Nah, ke bagian joknya juga sekarang dia patternnya berbeda. Di bagian tengahnya ini ada kayak motif diamond gini ya, bikin dia terlihat lebih premium. Dan juga ini kukulitan perforated yang beneran kepake perforatednya karena dia sudah ada ventilasinya di joknya. Pengaturan jok untuk bagian passenger masih manual, tapi untuk bagian driver di varian yang ultimate seperti ini dia sudah elektrik. Kalian bisa sliding, reclining. Namun memang seat height adjusternya masih model pompa kayak gitu. Beralih ke setirnya memang serupa seperti varian yang sebelumnya. Jadi dia modelnya flat bottom alias D-shape, dan juga ada emblem Sonet di bagian sininya. Dilapis kulit dan lumayan enak digenggamnya. Untuk kontrol sudah lengkap. Di bagian kiri ada audio steering switch seperti mode, sync track, volume, mute, voice command, bluetooth, dan favorite button. Di bagian kanan ada pengaturan untuk MID, tapi sekarang jadi jauh lebih lengkap lagi karena ada pengaturan untuk ADAS, lebih tepatnya untuk lane keep assist, yang dimana mobil ini bisa lane centering juga. Jadi nggak yang toeng kayak Race atau Rocky. Nah, ke bagian lampunya sudah otomatis, wipernya belum. Dan kita bahas mengenai speedometernya yang sekarang juga sudah baru. Speedometernya seperti ini, ukurannya serupa dengan head unit 10,25 inci dan sudah full digital. Iya, termasuk desainnya secara UI, ini pun juga udah serupa dengan UI Kia kekinian seperti di Carnival atau di EP-EP-nya gitu ya. Jadi udah kekinian. Dan ini pun displaynya di bagian kiri speedometer, di bagian kanan rev counter, dan di bagian tengah ada MID cukup besarnya. MID tentunya bisa di kalian cycle, kayak contohnya current trip, sampai ke since review, last reset, digital speedo, dan juga ada warning yang udah lengkap sampai ke tire pressure monitoring system, dan juga untuk ADAS-nya. Kalau kita pencet hold, kita bisa set langsung ADAS yang akan dialihkan langsung ke bagian tengah sebelah sini gitu ya. Sampai ada driver attention warning dan lain-lain juga sudah ada. Dan tentunya kalau kita ubah drive mode, ini juga desain speedometernya akan berubah. Jadi kalian ada 3 pilihan. Ini mode yang normal, ini mode yang sport. Wih, keren ya. Balap banget gitu.
Dan juga ada mode yang Eco. Seperti ini, warnanya lebih ke biru-biru. Di bagian kanan driver ada engine start button untuk matiin traction control dan untuk matiin parking sensor. Dan door trim, dia memang masih serupa dengan varian yang pre-facelift dengan desain fraktal-fraktalnya, dan juga udah ada soft pad dengan kukulitan dan jahitan asli di bagian tempat kalian taruh tangan. Di bawah pun tetap ada umbrella holder yang menjadi sebuah quirk yang sangat unik, door pocket, dan juga untuk sistem audionya kayak gue bilang sudah Bose audio, jadi udah terasa premiumnya, dan itu bakal disco, jadi ada ambient light di situ yang mengikuti dengan musik yang kalian putar. Nah, ke bagian atas untuk varian Ultimate, kaca tengah sudah day night view-nya udah elektrochromatic, jadi udah auto dimming, jadi udah lebih modern. Dan dia untuk bagian atas ini warnanya tetap mempertahankan warna terang, jadi kesan kabinnya lebih lega. Ada overhead console dengan tempat penyimpanan kacamata, 2 buah lampu baca, termasuk untuk 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kacanya, tapi bagian driver ketambahan card holder. Dan pastinya yang menjadi fitur paling superior di kelas ini yang dimiliki Sonet dan tidak dimiliki yang lain adalah ini nih, sunroof, karena dia satu-satunya di kelas ini yang punya sunroof. Jadi udah nice banget, dan ini tentunya bisa dibuka. Dibukanya ala moonroof, jadi dia masuk ke dalam gitu. Dan ini membuat Sonet terasa lebih premium dibanding rivalnya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Kia Sonet facelift. Di bagian belakang sini memang ubahannya tidak semajor di bagian depannya. Jadi pertama-tama kalian dapat jok dengan desain yang baru sama seperti yang depan. Jadi desainnya ada desain diamond di bagian tengahnya. Udah ada ISOFIX tethering point di bagian baris keduanya. Jadi kalau kalian pengen bawa anak, itu juga udah gampang. Termasuk ada 3 buah headrest yang bisa dinaikin gitu ya. Nah, oke. Dan yang gue suka dari baris kedua si Sonet ini, dia joknya itu nggak yang terlalu tegak banget gitu. Jadi agak masih nyaman lah buat dipakai keliling-keliling dalam kota. Dan ada kaca ketiga di bagian belakang sini yang artinya banyak cahaya lebih bisa memenuhi kabin dan bikin kabinnya terasa lebih lega. Untuk soal penyimpanan, ada seat back pocket di masing-masing jok depannya, dan juga ada open storage di bagian bawah sini buat kalian nyimpen handphone kalau kalian pengen ngecas. Yang dimana bawahnya juga ada charging port Type-C 2 buah untuk 2 orang di belakang. Untuk ruangan tersisa 3 jari buat gua. Memang Sonet bukan yang terlega di kelasnya, tapi dia udah lebih dari cukup. Termasuk headroom yang juga masih ada 5 jari, walaupun ada moonroof yang mendelap ke sini, tapi di bagian belakang dia naik lagi, jadi lebih lega di bagian belakang sini. Nah, AC udah ada ventilasinya di bagian baris kedua sini. Jadi nggak perlu nunggu AC dingin dari depan, dan ini sangat berguna di Jakarta yang sangat panas. Termasuk door trim sama juga seperti yang depan, dia tetap warna hitam, ada aksen fraktalnya juga, dan di bagian tempat kalian taruh tangan armrest itu juga udah empuk dengan jahitan asli. Di bawah juga ada door pocket, dan juga ada emblem Bose yang menandakan kalau audionya sudah premium. Namun memang untuk lampu kabinnya dia masih bohlam biasa. Lanjut ke bagian bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Kia New Sonet facelift. Untuk bukanya, kalian bisa pencet di bagian kunci ataupun pencet langsung di bagian sininya. Sudah electric button. Nah, pas dibuka, memang secara ruangan dia tidak ada peningkatan dibanding varian yang pre-facelift, karena secara size mobil ini overall sama aja, interiornya juga secara layout tidak diubah sama sekali. Jadi di sini kalian dapat ruangan yang cukup menurut gue untuk 1 buah koper besar atau 3 koper kabin masih bisa ditaruh di sini. Termasuk kalian dapat tonneau cover yang cukup besar untuk mencegah orang-orang mengintip dari kaca ke bagian belanjaan kalian. Bagasi ini juga tentunya false floor, jadi kalian bisa tarik bagian bawah sini yang akan nge-reveal sebuah ban serep yang masih space saver di belakang, termasuk ada toolkit juga di bagian bawahnya. Jadi udah oke, cukup rapi. Ada lampu juga di bagian sebelah kiri yang menerangi kalian pada saat cari-cari barang lagi malam, dan di bagian sebelah kanannya juga ada subwoofer. Iya, karena ini adalah bagian dari premium sound Bose yang kalian dapat untuk Sonet seperti ini. Dan ada yang baru nggak di bagasinya? Ada, yaitu skema pelipatan jok di baris keduanya. Karena di mana Sonet yang pre-facelift itu dia joknya adalah bench, lipatnya langsung satu gitu ya. Tapi di Sonet yang facelift ini dia sudah dipisah. Jadi sekarang jok bagian baris keduanya itu sudah 60-40. Gue lipat dulu. Memang kalau udah dilipat dia tetap masih menyisakan ada candi yang lumayan tinggi di bagian sini gitu ya. Tapi dengan terlipatnya 60-40 seperti ini, artinya kalian bisa bawa barang lebih banyak, namun sekaligus masih bisa mengangkut orang
di jok yang masih naik seperti ini. Secara overall, menurut gua sudah merupakan peningkatan yang dibutuhkan banget. Tapi secara praktikalitas, untuk dipakai sehari-hari dalam kota, si Sonet ini udah lebih dari cukup. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression mengenai si New Kia Sonet Facelift tahun 2024. Menurut kita, sebagai SUV yang memulai kelas ini dulu di Indonesia, sekarang menjadi yang paling pertama untuk melakukan facelift adalah gerakan yang paling tepat banget. Karena memang walaupun mobil ini digempur oleh banyak sekali rivalnya dari Jepang, kalau kalian sudah mencoba mobil ini sebelum mencoba yang Jepang-Jepang, kalian pasti akan merasa bedanya gitu ya. Kalau mobil ini tuh terasa lebih premium, fiturnya juga terasa lebih lengkap, dan juga attention to detail mulai dari desain sampai interiornya juga menurut gue yang paling top notch di kelasnya. Dan sekarang dia ketambahan varian baru yang lebih tinggi, yaitu Ultimate seperti ini dengan warna pewter olive yang sangat cantik ini, membuatnya terasa semakin upscale dan semakin upmarket di kelasnya gitu ya. Dan kalian mungkin bertanya, harganya berapa sih? Nah, untuk varian Ultimate seperti ini, itu dijual di Indonesia seharga 370 juta rupiah on the road Jakarta. Untuk varian yang two-tone, itu kalian cukup menambah 3 juta menjadi 373 juta on the road Jakarta. Dengan semua yang kalian dapat dan kualitas mobil CBU ya, karena mobil ini pun masih CBU, harga di bawah 400 juta menurut kita masih harga yang masuk akal untuk kalian pertimbangkan. Apalagi kalau kalian melihat fiturnya yang menurut kita sudah sangat lengkap di kelas ini, kalau bukan yang paling lengkap. Jadi kita pengen kasih special thank you dan shout-out ke Kia Indonesia yang udah izinin kita untuk ngulas Kia Sonet Facelift ini di Lakna Soto Jangki sebelum dia diluncurkan secara resmi di Bandung di ajang Gias Bandung. Kalau kalian pengen lihat langsung, kalian juga bisa datang ke booth-nya Kia di Gias Bandung, yang kalian bisa cek infonya di bagian sebelah sini di Instagram resminya Kia Indonesia. Gimana menurut kalian mengenai Sonet ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support, komen, share, subscribe ke YouTube channel kami Lakna Soto Jangki. Kepo juga sosial media kami untuk bisa kami lakukan di sebelah sini. Sponsor berita informasi terbaru dan juga mobil menarik seperti si Kia Sonet Facelift yang satu ini. So, kalian tim yang mana? Sonet, Race, Rocky, WRV, atau Max 9? Komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.